Pernah kepikiran nggak sih waktu kita lagi nyari buku di perpustakaan, di balik semua itu ternyata ada sebuah perjalanan rahasia. Ada sistem tersembunyi yang mengubah tumpukan buku yang kelihatannya acak jadi sesuatu yang teratur. Nah, hari ini kita bakal bongkar perjalanan itu. Pasti pernah kan ngerasain ini? Masuk ke perpustakaan, lihat rak-rak yang isinya ribuan buku, terus mikir gimana caranya nemuin satu buku ini ya? Rasanya tuh kayak nyari jarum di tumpukan jerami. Tapi ternyata ada sistem jenius yang bekerja di belakang layar. Yuk kita bedah bareng-bareng misterinya. Coba deh, anggap aja perpustakaan itu bukan sekedar ruangan sunyi penuh buku. Bayangin perpustakaan itu sebuah labirin informasi yang super kompleks. Nah, buat bisa jalan-jalan di dalamnya tanpa tersesat, kita jelas butuh peta kan? Jadi, kemudahan kita menemukan buku itu sama sekali bukan sihir atau kebetulan ya. Semua itu adalah hasil dari sebuah proses yang dirancang dengan sangat teliti dan penuh perhitungan. Oke, biar kita nggak ngomongin teori doang, kita bakal lihat langsung ke dapurnya sebuah perpustakaan beneran. Kita akan mengacu pada sebuah penelitian yang dilakukan di Perpustakaan Daerah Tulungagung. Nah, perjalanannya dimulai sekarang. Coba bayangkan ada sebuah buku baru, masih hangat, baru aja datang di dalam kardus. Kita bakal jadi mata-mata yang ngikutin setiap langkah buku ini sampai dia siap mejeng di rak. Inilah dia, peta perjalanannya. Setiap buku baru harus melewati 9 tahap krusial ini, mulai dari registrasi, lalu distempel dan dicatat sebagai aset. Terus, yang paling penting, diklasifikasi biar punya alamat yang jelas. Datanya diinput ke komputer, dikasih label dan barcode unik, lalu dibuatkan KTP digital lewat katalogisasi, sampai akhirnya disampul dan siap ditaruh di rak. Setiap langkah ini memastikan buku itu nggak bakal hilang di telan rak. Oke, mari kita bahas salah satu langkah terpenting, klasifikasi. Anggap aja sistem DDC ini kayak ngasih alamat lengkap buat setiap buku, lengkap dengan kode posnya. Tujuannya apa? Biar buku-buku dengan topik yang sama bisa jadi tetanggaan di rak yang sama. Jadi, kalau kita nyari buku tentang astronomi, buku-buku lain soal planet dan bintang ada di dekatnya. Praktis banget kan? Nah, kalau tadi klasifikasi itu alamat fisiknya, katalogisasi ini ibarat data digitalnya di Google Maps. Semua info penting soal buku, penulis, judul, subjek, sampai nomor DDC-nya dimasukin ke sini. Inilah yang bikin kita bisa ngetik judul di komputer dan langsung tahu, oh bukunya ada di rak nomor sekian. Semua proses tadi, alamat fisik dan peta digital, di zaman sekarang tentunya ditenagai sama otak yang modern. Yuk kita lihat gimana peran teknologi sebagai pusat komando pencarian di perpustakaan. Khusus di studi kasus kita, Perpustakaan Tulungagung ini menggunakan sistem otomasi yang namanya INLS Lite. Nah, inilah otak digital yang mengelola semua data katalog dan membuat pencarian jadi super gampang. Perbedaannya itu kayak langit dan bumi. Dulu mungkin kita harus muter-muter rak, ngandelin ingatan, atau untung-untungan. Sekarang, dengan sistem pencarian otomatis atau opak, kita tinggal ketik kata kunci dan voila, dalam hitungan detik kita langsung tahu lokasi persis bukunya. Dari yang tadinya nebak-nebak, jadi serba pasti. Tapi tunggu dulu. Secanggih apapun sistemnya, ternyata nggak selalu mulus. Ada faktor manusia dan tantangan di dunia nyata yang bisa jadi kerikil dalam proses ini. Berdasarkan studi di Tulungagung, ternyata ada tantangan-tantangan klasik. Misalnya, jumlah staf yang jago di bidang ini terbatas. Proses ngolah buku baru juga bisa makan waktu lama. Bahkan hal sepele kayak ruang kerja yang sempit pun bisa jadi masalah. Ini bukti kalau teknologi canggih tetap butuh dukungan manusia dan manajemen yang solid biar bisa maksimal. Jadi setelah kita lihat prosesnya, teknologinya, sampai tantangannya, apa dong kesimpulan dari semua ini? Mari kita tarik benang merahnya. Kunci utama yang mengubah lautan informasi yang kacau menjadi sesuatu yang teratur. Nah, ini dia intinya, terangkum dalam satu kalimat. Keberhasilan kita menemukan sebuah informasi itu ternyata sangat-sangat bergantung pada seberapa rapi dan sistematis informasi itu diolah sejak detik pertama kedatangannya. Kalau mau diibaratkan, kita bisa aja punya mesin pencari secanggih apapun. Tapi kalau data di belakangnya acak-acakan, ya sama aja bohong. Mesin pencari itu nggak akan berguna. Jadi pengorganisasian data yang rapih itulah fondasinya. Fondasi yang bikin teknologi pencarian jadi benar-benar sakti. Sebagai penutup, coba kita renungkan sejenak. Kita baru aja mengupas tuntas perjalanan sebuah buku. Sekarang, coba pikirkan, gimana dengan perjalanan rahasia data di ponsel atau laptop kita?
gimana caranya foto, file, dan email kita diatur supaya bisa kita temukan lagi dengan cepat. Ternyata, prinsip keteraturan yang sama juga berlaku di dunia digital kita sehari-hari.